Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar di kelas berhitung pakai C. Nah, sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu nih. Kenalin, nama aku Muhammad Rizky, aku dari jurusan Matematika di Universitas Sriwijaya. Aku juga mau ngucapin selamat dan semangat buat teman-teman semua karena sudah menjadi peserta didik di Gombal BEM UI 16. Nah, pada kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada aljabar dan operasi aljabar. Yang kedua ada persamaan nilai mutlak. Yang ketiga ada pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, selama kelas berlangsung, ini ada beberapa peraturan. Semoga teman-teman bisa mematuhi peraturan-peraturan berikut. Nah, yang pertama, silakan teman-teman baca doa dulu sebelum belajar. Lalu yang kedua, teman-teman menyiapkan buku tulis dan pena. Barangkali nanti ada hal yang penting, jadi bisa dicatat. Yang ketiga, silakan aku juga mau minta tolong ya kepada teman-teman untuk membuat nama di grup WhatsApp ya. Jadi tulis nama teman-teman di grup WhatsApp kita. Nah, yang keempat itu aku harap teman-teman juga dapat belajar dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini buat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Oke, nah pada pembelajaran materi kita pertama, ini aku mau bahas dulu tentang garis bilangan. Ini aku mau sedikit flashback ya, beberapa materi yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di SD, saat SD. Oke, pada garis bilangan, ingat, itu ada yang namanya bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada nol ya. Ini kita berbicara tentang bilangan bulat. Yang mana pada bilangan bulat positif, yaitu nilai yang lebih dari nol, itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Itu dimana semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar ya. Nah, sedangkan untuk bilangan bulat negatif yang nilainya itu kurang dari 0, itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin kecil. Jadi misalnya antara min 4 dan min 3 nih. Itu tentunya karena min 4 ini posisinya lebih kiri, maka nilai min 4 lebih kecil daripada min 3. Oke, selanjutnya ini ada operasi bilangan. Yang pertama ada penjumlahan nih. Penjumlahan itu ketika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, itu hasilnya bilangan positif. Ketika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, itu hasilnya bilangan negatif. Contohnya bilangan positif 10 ditambah bilangan positif 5, itu hasilnya 15. Lalu bilangan negatif 3 ditambah bilangan negatif 3, itu hasilnya negatif, oh maaf, ini seharusnya negatif 6 ya. Min 3 ditambah min 3 itu negatif 6 ya. Maaf ya teman-teman, ini harusnya min 6. Nah, lalu ada pengurangan. Pengurangan ini ada yang bilangan positif dikurang bilangan positif itu hasilnya bilangan positif. Ada juga bilangan positif dikurang bilangan positif itu hasilnya bilangan negatif. Kapan hasilnya itu positif? Ketika bilangan pertama itu lebih besar daripada bilangan kedua. Contohnya 5 dikurang 3 ya, itu sama dengan 2. Lalu ada bilangan positif dikurang bilangan positif tapi hasilnya bilangan negatif, itu ketika bilangan positif pertama nilainya lebih kecil daripada bilangan positif kedua. Selanjutnya ada juga nih pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif ya. Ada juga yang hasilnya positif, ada juga yang hasilnya negatif. Hasilnya itu positif ketika bilangan negatifnya itu yang pertama itu lebih besar ya daripada yang kedua. Nah, yang ketika hasilnya itu negatif, itu bilangan negatif pertamanya itu lebih kecil daripada bilangan negatif kedua. Oke, selanjutnya ada yang namanya perkalian, di mana perkalian di antara dua bilangan positif itu hasilnya bilangan positif. Perkalian antara bilangan positif dan negatif itu hasilnya bilangan negatif. Dan yang terakhir, perkalian antara dua bilangan negatif itu hasilnya bilangan positif. Ya, seperti 5 kali 5 itu 25, 5 kali min 5 itu min 25, min 5 dikali min 5 itu 25. Lalu ada juga yang namanya pembagian, di mana pembagian ini ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif itu hasilnya bilangan positif. Ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif itu hasilnya bilangan negatif.
Dan yang terakhir, ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, itu bilangan positif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa dalam perkalian dan pembagian itu ketika ada satu aja nih yang negatif, baik itu dikali maupun dibagi, itu hasilnya nanti merupakan bilangan negatif. Dan yang terakhir itu ada perpangkatan, di mana kita lihat di sini definisinya bahwa misalkan A itu bilangan real dan N bilangan bulat, notasi A pangkat N itu menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Atau dapat kita tulis A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A dikali A sampai N faktor. Nah, contohnya nih ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti perkalian 2 sebanyak 3 kali ya. Ini ya, 2 dikali 2 dikali 2 itu hasilnya 8. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada operasi bilangan pecahan. Sama ya seperti sebelumnya, tapi ini bentuknya bilangan pecahan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Sudah tahu, di sini ada penjumlahan ketika penyebutnya itu sama. Di sini penyebutnya sama-sama 2 ya. Yang atas ini pembilang, yang bawah ini penyebut ya. Nah, ketika penyebutnya itu sama-sama sama nilainya antara pecahan 1 dan 2, itu tinggal jumlahin aja pembilangnya. Nah, seperti ini ya, 3/2 ditambah 4/2 itu sama dengan 3 ditambah 4/2 atau sama dengan 7/2. Nah, ada beberapa cara juga nih. Ada beberapa operasi penjumlahan yang malah penyebutnya itu berbeda nih. Seperti contoh nomor 2, yaitu 3/2 ditambah 4/4. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Nah, ini ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama itu bisa teman-teman pakai trik yang namanya perkalian trik kupu-kupu ya. Nah, lihat nih. Di sini 3 sama 4 ini dikali. 3 dikali dengan 4, lalu 4 dikalikan dengan 2. Jadinya bentuk seperti kupu-kupu ya. Dan jangan lupa untuk penyebutnya juga dikali. 2 dikali dengan 4. Maka hasilnya itu 3 dikali 4 itu 12, 4 dikali 2 itu 8, 2 kali 4 itu 8. 12 ditambah 8 itu 20/8. Kita sederhanakan. Ini sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi dengan 4. Ingat, kalau pembilang itu kita bagi dengan sesuatu, maka penyebutnya juga harus kita bagi dengan sesuatu. Nah, untuk yang cara ketiga dan keempat ini sebenarnya sama saja. Cuman ini kita mau cari faktor yang terdekat gitu ya. Misalnya di sini kebetulan 2 sama 4 bisa dua-duanya itu penyebutnya kita jadikan 4 atau penyebutnya itu kita jadikan 2. Nah, seperti ini ya. 2 yang contoh ketiga ini kita samakan penyebutnya menjadi 4 ya. Maka kita ubah yang pecahan pertama yang mengandung penyebut 2. Itu biar bisa penyebutnya jadi 4. Ini kan 2 ya, berarti 2 dikali berapa itu hasilnya 4. Yaitu dikali 2 ya tentunya. Maka penyebutnya dikali 2, karena penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus kita kalikan dengan 2. Sehingga hasilnya 3 dikali 2 itu 6, 2 dikali 2 itu 4, maka 6/4 ditambah 4/4 itu sama dengan 10/4 atau kita sederhanakan lagi menjadi 5/2. Nah, lihat ya, hasilnya itu sama aja ya teman-teman. Tergantung bagaimana sih teman-teman mau menyelesaikan soal ini. Nah, begitu pula pengurangan ya teman-teman, bisa juga memakai teknik kupu-kupu. Sama seperti tadi, ini 3 dikali 4, lalu 4 dikali dengan 2, dan terakhir 2 dikali 4. Yang membedakannya, karena di sini pengurangan, maka tandanya di sini juga itu pengurangan ya. Kalau sebelumnya itu kan tandanya penjumlahan. Nah, untuk cara ketiga dan keempatnya juga sama ya, kayak di penjumlahan. Lalu ada perkalian. Nah, untuk perkalian ini kita tinggal mengalihkan saja ya, pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Jadi 3 dikali 4, 2 dikali dengan 2. Sama kayak ini ya, 3 dikali dengan min 4, 7 dikali dengan 5. Oke, rasanya nggak ada masalah ya. Selanjutnya pada pembagian nih. Pada pembagian itu bisa kita menjadikan operasi perkalian ketika pecahan keduanya ini kita balikan ya. Kita balikan di mana yang awalnya itu pembilang itu bakal jadi penyebut, lalu penyebut akan menjadi pembilang ya. Seperti ini, 3/2 dikalikan dengan 2 di sini kan sebelumnya penyebut ya, sekarang jadi pembilang. 4 di sini sebelumnya pembilang, sekarang jadi penyebut. Lalu kita tinggal kalikan biasa,
3 kali 2 itu 6, 2 kali 4 itu 8. 6 per 8 bisa kita sederhanakan kembali menjadi 3 per 4. Sama juga ya seperti ini, seperti contoh kedua, ini kita tinggal balikan aja yang mana 5 sebelumnya itu penyebut menjadi pembilang, dan min 4 itu pembilang menjadi penyebut. Lalu ada yang namanya pecahan campuran, yaitu bentuknya itu biasanya A, B per C. Nah, ada dua cara nih, ada dua cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu caranya itu adalah pecahan ini bisa kita menjadikan A dikali dengan C ditambah B per C. Nah, contohnya 1, 2 per 3 nih. Kita berarti A-nya itu 1 ya, A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3. Sesuai rumusnya AC plus B, berarti 1 dikali 3 ditambahkan dengan 2 per C, yaitu per 3. Nah, 1 kali 3 kan 3 tambah 2 itu 5. Jadi hasilnya itu 5 per 3. Nah, cara keduanya ini, teman-teman bisa juga jadikan ini operasi penjumlahan. Jadi bentuk A, B per C itu dapat menjadi A ditambah dengan B per C. A ditambah dengan B per C. Nah, seperti soal sebelumnya ya, ini 1, 2 per 3 berarti dapat kita jadikan 1 ditambah dengan 2 per 3. Nah, 1 ini kan kita maunya menyamakan penyebut ya. 1 ini bisa kita tulis sebagai 1 per 1. Nah, karena di sini penyebutnya 3, maka ke pembilang dan penyebutnya ini kita kalikan dengan 3 semua ya. Pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Makanya di sini jadi 3 per 3. Dan kita lihat juga 3 dibagi 3 itu kan 1, maka tidak mengubah nilainya ya. Lalu karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahin aja nih. 3 per 3 ditambah 2 per 3 itu sama dengan 5 per 3. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya PEMDAS nih. PEMDAS ini operasi saat kita menyelesaikan pecahan yang lebih kompleks ya. Ini ada urutan-urutannya. Ini harap teman-teman ingat ya, karena ini penting banget si PEMDAS ini. Yang pertama itu ada parentesis. Itu adalah tanda kurung. Yang kedua itu ada eksponen atau pangkat. Yang ketiga ada multiplication and division. Itu adalah perkalian dan pembagian. Dan yang keempat itu ada addition, dan subtraction atau penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. Ada 8 ditambah 2 dikalikan dengan 10. Nah, kita lihat ya di sini ya bahwa perkalian itu didulukan daripada penjumlahan. Maka kita dulukan dulu nih 2 kali 10-nya. 2 kali 10 itu 20, baru kita jumlahkan dengan 8 menjadi 28. Ya, jangan teman-teman jumlahin dulu, jangan teman-teman jumlahin kayak 8 tambah 2 10, baru 10 dikali dengan 10 itu 100, itu salah ya teman-teman. Nah, begitu pula juga untuk soal nomor 2 ya. Silakan teman-teman pahami sendiri. Nah, ini ada diskusi soal, nanti soal ini kita diskusikan ya. Ini soal yang pernah viral di media sosial ya. Yaitu soalnya itu 8 dibagi 2 dikali dengan 2 plus 2 itu hasilnya itu 1 atau 16. Nah, ini akan kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Oke, aku next. Nah, langsung aja nih. Kita masuk ke inti materi kita pada kali ini ya. Baru kita masuk ke intinya. Yaitu kita akan belajar tentang aljabar. Nah, ini sejarah singkat tentang aljabar. Jadi aljabar itu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Nah, aljabar ini dibuat oleh Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi dalam bukunya tentang konsep dan bentuk aljabar yang ditulis sekitar tahun 820 Masehi. Oke, kita next. Nah, dalam aljabar itu terdiri dari sebuah konstanta dan variabel. Apa sih konstanta itu, teman-teman bisa lihat di sini ya. Konstanta itu yang enggak ada sebuah angka ya, yang enggak ada variabelnya gitu ya. Nah, ini kita lihat variabel itu kayak angka-angka ya. Nah, ini udah dijelasin nih. Yaitu variabel itu adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Nah, variabel ini dapat disimbolkan dengan huruf seperti
A kecil, A besar, B kecil, B besar, dan lain-lainnya. Ya, jadi kayak contoh di 3x plus 4y plus z. Itu variabelnya ada variabel x, ada variabel y, dan ada variabel z. Lalu ada yang namanya koefisien. Koefisien itu adalah nilai yang berkaitan dengan suatu variabel. Nah, nilai koefisien untuk satu itu bisa nggak kita tulis. Contohnya ini ya, 3x plus 4y plus z sama dengan 0. Nah, lihat ya, seperti yang dibilang tadi bahwa koefisien itu yang berkaitan dengan variabel. Variabel itu ya x, y, z ini tadi, berarti koefisiennya itu ada 3, ada 4, dan ada 1. Ya, ini satunya nggak usah ditulis. Makanya di situ ada z aja. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya konstanta. Konstanta ini adalah sesuatu nilai yang bersifat tetap atau sudah ditentukan. Nah, ciri yang paling umum, konstanta ini tidak berikatan dengan suatu variabel. Nah, untuk rumus khusus, konstanta ini dapat disimbolkan dengan huruf atau simbol khusus. Ya, nanti konstanta itu kayak E, ada E. Itu Euler ya, nanti teman-teman bakal ketemu nih. Atau teman-teman juga pernah belajar fisika, nah itu ada. Nah, ini kalau di sini simbol khususnya itu kayak V ya. V itu nilai yang udah diketahui yaitu 3,14 bla 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 ya. Selanjutnya ada yang namanya derajat. Derajat itu adalah pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Nah, contohnya itu 3x ya. Lihat itu adalah pangkat tertinggi yang dimuat variabel 3x. Di sini kan variabelnya itu si x ya. X-nya itu kan di sini pangkat 1, maka derajatnya itu derajat 1. Di sini X-nya pangkat 2, maka derajatnya itu derajat 2. Di sini X-nya pangkat 2 yang lebih besar ya, yaitu X-nya pangkat 2 yang lebih besar, maka ini derajat 2. Nah, di sini ada pangkat 2, Y pangkat 2, dan X pangkat 4. Nah, karena derajat itu nilai yang pangkat paling tinggi, maka yang kita ambil itu adalah 4. Dan yang terakhir, 5X pangkat 6 plus Y itu derajatnya itu adalah derajat 6. Lalu ada yang namanya suku. Suku itu adalah total elemen yang dimuat dalam suatu bentuk aljabar. Nah, contohnya 2x. 2x itu satu suku. Terus ada 2x plus 1. Itu ada dua suku, yaitu suku pertamanya 2x, suku keduanya itu konstanta 1. Nah, selanjutnya ada juga 3x kuadrat plus 2x min 1, yang mana suku pertamanya itu 3x kuadrat, suku keduanya 2x, dan suku ketiganya itu 1. Nah, kalau 3x kuadrat plus 2x min 1 ini, berapa nih derajatnya, teman-teman? Derajatnya 2 ya, karena pangkat tertinggi di sini itu adalah 2. Lalu di sini ada yang namanya suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, contohnya itu ada X, 2X, 3X, 4X. Ingat ya, suku sejenis itu kalau variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Jadi, nah di sini ada suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis itu adalah suku-suku yang tidak mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Jadi variabelnya itu nggak sama dan pangkatnya juga nggak sama ya. Kayak ini, 2X, 2Y, 3Z, 4W itu variabelnya beda-beda ya. Jadi bukan suku yang sejenis. Lalu ada juga 8XY pangkat 3 dan 3XY. Itu meskipun dia memuat XY ya, variabel yang sama yaitu XY, namun pada variabel Y itu berbeda tuh. Y-nya pangkat yang pertama Y-nya pangkat 3 dan yang kedua itu Y-nya pangkat 1. Jadi ini termasuk suku yang tidak sejenis. Lalu dalam aljabar itu ada 3 sifat yang perlu teman-teman ketahui. Sifat yang pertama itu adalah komutatif, atau kita sebutnya itu sifat pertukaran, di mana sifat ini jika hasil perhitungan itu tetap sama walaupun sukunya bertukar tempat. Ya, teman-teman lihat di situ A plus B itu akan sama dengan B plus A. Nah, komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian ya. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Karena kenapa? Coba aja deh teman-teman masukin angka-angkanya. Kita coba mulai dari penjumlahan. Penjumlahan contohnya itu 1 tambah 2, itu kan 3. Nah, kalau kita balik posisinya menjadi 2 tambah 1, itu juga kan hasilnya kan 3. Jadi nggak masalah ya. Dan itulah yang disebut dengan sifat komutatif.
Nah, pada perkalian contohnya 2 dikali dengan 3. 2 dikali dengan 3 itu 6. Lalu coba kita balik 3 dikali 2. Ya, hasilnya juga 6 gitu kan. Maka inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Nah, sedangkan pada pengurangan nih, misalnya 3 dikurang dengan 2, itu kan hasilnya 1 ya. Sedangkan kalau kita balik menjadi 2 dikurang dengan 3, itu hasilnya -1. Jelas ini berbeda. Makanya pengurangan itu bukan sifat dari komutatif. Begitu juga pembagian. Pembagian misalnya 4 dibagi dengan 2 itu kan 2. Sedangkan kalau kita bagi 2 dengan 4, itu hasilnya 2/4 atau kita sederhanakan menjadi setengah ya. Jadi hasilnya itu enggak sama. Oleh karena itu, komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, yang kedua itu ada yang asosiatif, di mana asosiatif ini biasa kita sebut pengelompokan, yaitu sifat yang dimiliki operasi hitung ketika memberikan hasil yang sama saat dikelompokkan. Misalnya kelompok pertama itu ada A plus B, kita tambahkan dengan C, itu akan sama dengan A saja ditambah dengan kelompok dari B plus C. Begitu juga pada perkalian. Nah, sifat ini bisa teman-teman coba substitusi seperti sifat komutatif sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada sifat distributif. Sifat distributif ini adalah sifat operasi yang menyebarkan sukunya ke dalam penjumlahan atau pengurangan di dalam kurung. Itu ada typo sedikit ya teman-teman. Misalnya untuk A dikali B plus C itu akan sama dengan A dikalikan dengan B ditambah dengan A dikalikan dengan C. Jadi kalau kita bilang itu kali pelangi ya. A dikalikan dengan B terus ditambah dengan A dikalikan dengan C. Nah, begitu juga pada pengurangan. Ya tinggal kita kali lagi seperti sebelumnya. A dikalikan dengan B dikurang dengan A dikalikan dengan C. Itu yang disebut dengan sifat distributif. Oke, kita next. Nah, ini ada beberapa contoh operasi pada aljabar. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya berlaku pada suku yang sejenis ya. Contohnya ini, kita sederhanakan bentuk aljabar 2x plus 3y ditambah 7x min 2y. Nah, yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan, silakan teman-teman dekatkan suku-suku yang sejenis. Di sini suku-suku yang sejenis itu ada 2x sama 7x. Masih ingat ya, suku sejenis ada 2x dan 7x, itu variabel dan pangkatnya yang sama ya, suku sejenis itu. Nah, ini kita dekatkan 2x dengan 7x, dan di sini ada 3y dengan min 2y. Ya udah, langsung kita jumlahin aja. 2x ditambah dengan 7x. Ini kayak penjumlahan biasa, teman-teman. Jadi variabelnya itu ngikutin aja. Sama aja kayak 2 ditambah 7. 2 tambah 7 itu kan 9. Nah, variabelnya itu tinggal ngikutin aja. Lalu ditambah dengan 3y dikurang dengan 2y. Itu kan sama artinya kayak 3 dikurang dengan 2. Itu hasilnya plus 1 ya. Plus jadinya karena ada variabel y maka jadinya plus y. Jadi bentuk sederhana dari 2x plus 3y plus 7x min 2y itu adalah 9x plus y. Lalu ada perkalian nih. Perkalian dengan konstanta itu dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Nah, misalnya pada contoh pertama itu ada 2y dikalikan dengan 3. Nah, kalau perkalian dengan konstanta, kita tinggal kalikan konstanta ini dengan koefisien di variabelnya. Maka tinggal kita kalikan 2 dengan 3. 2 kali 3 itu 6. Variabelnya tinggal mengikuti. Nah, sama seperti ini. Nah, ini udah masuk ke sifat distributif tadi ya. Kita kalikan 4 dengan 3y, lalu kita tambah dengan 4 dikalikan dengan si x. Ya, 4 kali 3y kali 4, kita kalikan koefisien dengan konstantanya, 3 kali 4 itu 12. Ada variabelnya jadi 12y. Ditambah dengan 4 kali x itu 4x. Nah, sama juga yang seperti contoh ketiga, ini tinggal kita kalikan saja menjadi 21 YZ. Selanjutnya di sini ada juga sifat apa lagi nih? Di sini ada perkalian dengan variabel, itu dilakukan secara menyeluruh, baik koefisien maupun variabelnya. Ya. Ini variabel dengan variabel ya. Kebanyakan variabel dengan variabel. Nah, seperti contoh y dikali y. Nah, sebelumnya kita udah belajar ya tentang
eksponen. Kalau perkalian yang berulang sebanyak n faktor itu y pangkat n ya. Nah, dalam kasus ini berarti karena y-nya itu dikalikan sebanyak 2 kali, maka y-nya itu sama dengan hasilnya itu sama dengan y pangkat 2. Lalu di sini ada x kuadrat dikali x. Nah, yang cara di sini ini sebenarnya udah pakai sifat eksponen ya. Tapi mungkin kita pahami aja cara sebelumnya ya, bahwa x kuadrat itu dapat kita jadikan x dikali x. Nah, di situ juga ada x lagi. Maka menjadi x dikali x dikalikan dengan x lagi. X-nya ada 3, maka hasilnya itu adalah x pangkat 3. Begitupun untuk contoh-contoh seterusnya. Terakhir tentang operasi pembagian pada aljabar, yaitu ketika pembagian variabel, kita caranya mudahnya itu kita jadikan pecahan aja. Misalnya 3x dibagi dengan 3, itu kita jadikan pecahan biar lebih enak dilihatnya. Nah, untuk pembagian variabel dengan konstanta, itu kita tinggal bagi koefisien dengan konstanta aja ya. Jadi 3 bagi 3 itu 1, 1 dikalikan dengan x itu x. Lalu yang contoh kedua ini pembagian variabel dengan variabel ya, maka yang dibagi di sini adalah variabelnya. Jadi 3x dibagi dengan x itu sama dengan 3 dikali dengan x dibagi dengan x. Sebuah sesuatu dibagi dengan sesuatu itu sendiri itu kan hasilnya 1 ya pastinya. Maka hasilnya itu adalah 3 dikalikan dengan 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir itu ada pembagian variabel dengan variabel yang lebih kompleks atau yang lebih banyak. Contohnya itu adalah 8x kuadrat y dibagi dengan 2x. Nah, tinggal kita bagi aja nih koefisien dengan konstan, koefisien dengan koefisien ya, variabel dengan variabel. Seperti di sini itu 8 sama 2 itu dibagi dulu jadi 4, lalu x kuadrat dibagi dengan x. X kuadrat itu kan ada 2 ya. Ini aku tulis saja deh. X kuadrat itu kan ada 2 ya. X dikalikan dengan x dibagi dengan x. Ya udah tinggal kita coret aja. Di sini ada x, di sini ada x. Jadi x dibagi x itu kan 1 ya. Jadi x dikali 1 ya x. Makanya di sini 4x. Nah, karena y-nya nggak ada pembagi, jadi kita tinggal turunin aja. Makanya hasilnya 4xy. Oke, selanjutnya nih. Kita masuk ke contoh soal. Ya, ini aku mau kerjain beberapa aja. Silakan beberapa soalnya kita diskusikan di grup. Nah, contohnya ini aku mau ambil yang nomor 2 deh. Hasil pengurangan dari C plus D dikurang 2C min 2D. Nah, hati-hati ya teman-teman. Kalau pengurangan itu harap hati-hati. Ini berbeda dengan penjumlahan ya. C ditambah D dikurang dengan 2C min 2D. Itu hasilnya akan sama dengan C ditambah dengan D. Nah, ini kan anggap aja min 1 ya. Nggak berpengaruh tuh. Jadi min 1 dikalikan dengan 2C itu min 2C. Min 1 dikalikan dengan min 2D itu hasilnya jadi plus. Udah kita pelajari ya sebelumnya kalau min sama min itu hasilnya plus. Plus 2D. Oke. Langsung aja nih. Pada penjumlahan dan pengurangan aljabar tadi katanya harus kita deketin dulu ya yang sejenis dan bisa dioperasikan pada suku yang sejenis. Di sini ada C sama min 2C. C dikurang 2C itu 1 dikurang 2 ya, berarti di sini min C. Selanjutnya D ditambah dengan 2D itu 1 ditambah dengan 2 hasilnya 3D. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, jangan sampai teman-teman menganggap bahwa ini sama dengan C ditambah D min 2C min 2D. Teman-teman nggak mengalihkan min ini ke min 2D. Jangan ya, itu salah. Itu salah banget. Nah, kan kalau dalam penjumlahan ya nggak ada perkalian apapun ya. Jadinya kan 2A plus, kalau kayak nomor pertama ini nih, 2A plus 3B plus 7A plus 5B. Udah, gitu aja kan ya. Nah, tapi kalau untuk pengurangan itu harus dikalikan dengan yang di suku keduanya. Awas ya, jangan sampai salah. Oke, lanjut. Selanjutnya nih ada yang namanya itu faktorisasi aljabar.
Faktorisasi itu sendiri adalah menguraikan sebuah bentuk menjadi bentuk lain. Nah, contohnya itu 12 ditambah dengan 30. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pernah belajar ya tentang FVB atau faktor persekutuan terbesar ya. Nah, faktor 12 sama 30 itu kan mereka sama-sama bilangan genap yang bisa dibagi dengan 2. Makanya di sini kita keluarkan duanya nih, teman-teman. Kita keluarkan duanya. Nah, ini kita menggunakan sifat distributif ya. 2 kali 6 itu 12 yang ini tadi, 2 kali 15 itu 30 yang ini tadi ya. Jadi ini nggak mengubah nilai. Cuman kita cari bentuk-bentuk yang lain. Nah, ternyata 6 sama 15 ini bisa kita uraikan lagi. Kita keluarkan 3, karena 3 itu merupakan faktor keduanya. Jadi kita harus cari faktor keduanya, di mana 6 dibagi dengan 3 itu 2, lalu 15 dibagi dengan 3 itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, 2 tambah 5 bisa nggak difaktorin lagi? Nggak bisa, karena kenapa? Karena keduanya ini merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu kan hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penjumlahannya sampai di sini. Maka untuk 12 plus 30 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 2 dikali 3 itu 6, 5 tambah 2 itu 7. Maka menjadi 6 dikalikan dengan 7. Ini sama aja hasilnya teman-teman. Kalau nggak percaya 12 tambah 30 itu kan 42. Lalu 6 kali 7 juga 42. Nah, inilah yang namanya faktorisasi, yaitu kita menguraikan sebuah bentuk menjadi bentuk lain. Nah, kalau dalam aljabar ya tentunya kita menguraikan bentuk aljabarnya. Contohnya 5x pangkat 3 min 12x kuadrat. Ini sama-sama mengandung faktor x ya. Faktor x, kita keluarkan x-nya. Maka di sini menjadi 5x kuadrat, lalu yang di sini menjadi min 12x. Nah, di sini juga masih ada sama-sama ada x lagi. Kita keluarkan lagi x-nya. Menjadi x dikali x dikalikan dengan 5x min 12. Nah, kita lihat 5x min 12 ini bisa lagi nggak kita bentuk ke bentuk lain? Nggak bisa ya. Karena kenapa? 5 sama 12 pun nggak bisa dibagi ya. Nggak bisa dibagi dengan bilangan apa gitu kan. Dan juga di sini nggak pada suku 12-nya itu nggak ada variabel lagi yang bisa kita keluarkan. Oleh karena itu faktorisasinya sampai di sini. Menjadi x kuadrat dikalikan dengan 5x min 12. Oke. Untuk contoh yang lain silakan teman-teman pahami sendiri ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya faktorisasi kuadrat. Misalnya nih, ada 2 suku sejenis, ya bukan sejenis ya, saya ulangi, ada 2 suku perkalian 2 suku ya, yaitu 2 suku pertama yaitu x dan plus 1, 2 suku kedua itu ada x plus 2. Nah, dimana kalau kita kalikan, pakai distributif ya, maka x dikalikan dengan 1, ini atau bisa juga disebut perkalian pelangi, lalu x dikalikan dengan 2, lalu 1 dikalikan dengan x, dan 1 dikalikan dengan 2. Maka x kali x itu x kuadrat, x dikali 2 itu 2x, 1 dikali x itu 1x atau x aja, ditambah dengan 1 kali 2 itu 2. Lalu kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus, ini kan bisa dijumlahkan ya, karena sejenis ya. 2x ditambah 1x itu 3x, ditambah dengan 2. Maka hasilnya itu adalah x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, sekarang coba kita balik nih. Bagaimana yang kalau yang diketahuinya itu hanya x kuadrat plus 3x plus 2. Mau kita jadikan ke bentuk yang seperti ini. Nah, oleh karena itu, yang kayak inilah nih yang disebut dengan faktorisasi kuadrat. Di mana bentuk persamaan kuadrat ya sesuai namanya kuadrat, maka itu pangkat tertingginya itu adalah 2. Biasanya bentuknya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ingat ya, A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, sama aja kayak 0x kuadrat. 0 dikali x kuadrat ya 0. Jadinya persamaan linear gitu mah. Nah, jadi makanya si A ini nggak boleh sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, nah ini beberapa faktorisasi kuadrat
yang akan banyak digunakan ke depannya ya. Ini teman-teman tinggal jabarin sendiri aja gitu. Jadi kayak A plus B pangkat 2 itu kan eksponen kita udah belajar ya tadi ya. Bahwa kalau perkalian pangkat itu sebuah bilangan itu dikalikan sebanyak pangkat itu. Nah, maka ini A plus B dikalikan dengan A plus B. Karena pangkat 2 maka jumlahnya itu ada 2 ya. Nah, tinggal kita pakai perkalian pelangi. A dikali dengan A dikali dengan B dikali dengan A, B dikali dengan B. A dikali dengan A itu A kuadrat, A dikalikan dengan B itu plus AB, B plus B dikalikan dengan plus A itu plus AB, dan plus B dikalikan dengan plus B itu plus B kuadrat. Maka persamaannya menjadi A kuadrat. Nah, ini sejenis ya. AB ditambah dengan AB. 1 ditambah dengan 1 itu 2. Jadinya plus 2AB ditambah dengan B kuadrat. Maaf ya teman-teman, ini kalau tulisannya agak nggak rapi gitu ya. Oke, next. Selanjutnya nih, cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, itu ada 3 ya. Ada pemfaktoran, ada ya memfaktorkan bentuknya, ada memakai rumus kuadrat atau rumus ABC, ini ya rumusnya. Dan yang terakhir itu ada melengkapi kuadrat sempurna. Nah, tapi yang akan aku bahas di sini itu cuman memfaktorkan aja. Silakan untuk cara-cara lain teman-teman bisa belajar pada sumber yang udah aku siapin. Nanti aku bagiin ya PPT ini. Oke, langsung kita masuk ke soalnya nih. Nah, contohnya nih, ada X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Mau kita faktorkan. Kita pakai cara pemfaktoran. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita buat seperti ini teman-teman. X titik 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 X titik 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 ya. Nah, kenapa kita buat X dengan X? Karena di sini kan X kuadrat. Kalau kita pakai perkalian pelangi tadi kan X dikali X ini kan akan awalnya menghasilkan X kuadrat. Nah, jadi sama kayak bentuk yang seperti ini. Makanya yang pertama kali itu kita tulis X dan X gitu ya. Nah, lalu untuk mengisi titik-titik ini, caranya seperti ini teman-teman. Sebelumnya udah dikasih tahu ya bahwa pada X kuadrat ini ada koefisiennya itu 1, pada X itu ada koefisiennya itu min 6, dan ada konstanta yaitu min 7. Nah, lalu ketika kita ingin mencari nilai dari titik-titik ini, kita cari dulu nih perkalian bilangan berapa yang hasilnya itu min 7. Yang hasilnya min 7, kita tulis saja ya, misalkan ada sebuah bilangan A dan B itu hasilnya ketika dikalikan itu hasilnya adalah min 7, dan ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah min 6 gitu ya. Jadi kita lihat untuk perkalian itu kita lihat konstantanya, untuk penjumlahan itu kita lihat koefisien dari si X-nya. Nah, perkalian berapa yang hasilnya itu min 7, tapi kalau ditambahkan itu hasilnya min 6. Ingat perkalian 7 itu kan karena 7 itu bilangan prima, maka 7 hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Maka mau nggak mau faktor dari 7 itu adalah 1 dan 7. 1 dan 7. Nah, ini plus minus ya, plus minus 1 dan 7. Jadi mungkin plus 1 dan min 7, mungkin juga min 7 dan plus 1. Nah, kita coba yang kedua udah kita dapat ya. Kalau dia itu min 1 maka satunya itu plus 7. Kalau yang kedua itu dia min 7, yang satunya itu plus 1. Nah, ketika kita jumlahkan itu hasilnya min 6. 7 ditambah dengan min 1. 7 ditambah min 1 itu 6 ya. Berarti yang pertama ini nggak memenuhi. Selanjutnya min 1 dengan 7. Ini tulisannya kelihatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu misal min 1 sama 7 ya. Min 7 sama 1 ya. Min 7 sama 1.
Nah, kalau kita jumlahkan min 7 ditambah dengan 1 itu kan hasilnya adalah min 6, maka dia memenuhi. Oleh karena itu, di sini kita isi dengan yang satunya itu min 7, yang satunya itu adalah plus 1. Maka faktor-faktor dari x kuadrat min 6x min 7 itu adalah x min 7 dan x plus 1. Ingat ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka kalau kita mau cari nilai x-nya itu berapa, ya udah tinggal kita buat jadi persamaan. X min 7 sama dengan 0 dan x plus 1 itu sama dengan 0. Nah, x min 7 sama dengan 0. Kedua guas kita tambahkan dengan 7. X min 7 ditambah 7 itu sisa x. 0 ditambah dengan 7 itu 7. Nah, lalu x-nya itu yang keduanya itu karena di sini plus 1 kita kurangkan dengan 1 ya, karena kita mau cari nilai x. Maka kedua guas kita kurangkan dengan 1. X plus 1 dikurang 1 itu x, 0 dikurang 1 itu min 1. Maka kalau ditanya berapa sih nilai x dari persamaan x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0, itu jawabannya adalah x sama dengan 7 dan x sama dengan min 1. Oke. Nah, selanjutnya nih, ada pembahasan tentang kalimat matematika. Nah, apa sih kalimat matematika itu? Jadi ada dua ya teman-teman. Ada kalimat tertutup dan ada kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah diketahui kebenarannya secara langsung. Jadi dia ini udah ada nilai, yaitu kalau nggak benar ya salah gitu ya. Contohnya itu misalnya nih ada 3 ditambah 4. Itu kan 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Misalnya nanti ada kalimatnya. Nah, ini termasuk kalimat apa? Ya jelas ini termasuk kalimat tertutup. Karena apa? Karena kita sudah tahu loh bahwa ya benar 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, lalu ada pertanyaan pernyataan lagi nih, yaitu 4 tambah 5 sama dengan 3. Nah, ini kalimat tertutup atau terbuka? Hati-hati ya teman-teman. Nah, 4 tambah 5 sama dengan 3. Karena di sini udah diketahui bahwa nilainya itu salah, ya ini masih termasuk kalimat tertutup ya. Jadi hati-hati dalam memahami kalimat tertutup ini. Selanjutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini kalimat yang belum kita ketahui kebenarannya. Nah, contohnya itu adalah 2x plus 4 sama dengan 10. Ya, kita nggak tahu ya benar atau salah. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kalau salahnya itu misal berarti kita buat seperti ini ya, teman-teman. Dia itu akan hanya bernilai benar ketika 2x plus 4 sama dengan 10 itu akan bernilai benar. Kita cari nilai si x-nya gitu kan. 2x sama dengan kedua guys kita kurangi dengan 4 ya. Karena kita mau cari si x, maka plus 4 dikurang 4 itu 0, sisa 2x, 10 dikurang dengan 4 itu 6. Nah, lalu kedua guys kita bagi dengan 2. 2x dibagi dengan 2 itu x, 6 dibagi dengan 2 itu 3. Nah, maka pernyataan ini akan benar ketika x-nya itu bernilai 3 dan salah ketika bernilai selain 3. Nah, oleh karena itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu karena kalimat ini sangat informasinya itu tidak cukup atau tidak jelas gitu. Oleh karena itu ini termasuk kalimat terbuka. Nah, lalu pada kalimat terbuka ini akan ada lagi nih teman-teman yang namanya kesamaan, ketidaksamaan, persamaan, dan ketidaksamaan. Nah, hati-hati ya memahami ini. Tentunya pada keempat ini sangat berbeda nih teman-teman. Apa perbedaannya? Kita lihat di sini bahwa kesamaan itu adalah kalimat matematika tertutup yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contohnya 2 min 5 sama dengan min 3. Benar ya, ini kalimat tertutup yang nilainya itu benar. Dan 7 ditambah 2 itu sama dengan 9. Kalimat tertutup juga dan nilainya itu benar. Lalu ketidaksamaan itu adalah kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan. Seperti ini tanda lebih dari, tanda kurang dari, tanda lebih dari atau sama dengan, tanda kurang dari atau sama dengan, dan tanda tidak sama dengan. Nah, contohnya itu 5 dikurang 1 itu lebih dari 2. Nilainya apa teman-teman? Nilainya itu benar ya. Karena 5 dikurang 1 itu kan 4. 4 lebih dari 2. Ya benar.
Lalu 6 tidak sama dengan 4. Ya benar juga ya, kalimat tertutup yang nilainya itu benar. Lalu di sini ada yang namanya persamaan. Nah, persamaan ini lawan dari kesamaan, bahwa persamaan ini kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contohnya kayak tadi, yaitu 2x min 3 sama dengan 6. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, kapan dia benar dan kapan dia salah. Ya, kita melalui proses yang seperti tadi, seperti sebelumnya ya. Nah, sama juga kayak contoh kedua, 6 ditambah 3x kuadrat sama dengan 12. Ini juga termasuk persamaan dan kalimat matematika yang terbuka. Lalu ada yang namanya pertidaksamaan, sama sebelumnya. Yaitu, tapi di sini dia kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan. Jadi kalau kesamaan dan ketidaksamaan itu kalimat yang tertutup, kalau persamaan dan pertidaksamaan itu kalimat matematika yang terbuka. Ini ya lambang-lambang pertidaksamaan yang kita lihat tadi, yang kita lihat ini ya. Kalau ke situ, kalau yang kayak ini, itu lebih dari, kalau yang kayak ini kurang dari, kalau yang kayak ini lebih dari atau sama dengan, kalau kayak ini kurang dari atau sama dengan, dan yang ini tidak sama dengan. Oke, semoga ya dari sebelum-sebelumnya itu dapat teman-teman pahami ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini ada yang tadi itulah ya, yang sebelumnya tadi ya. Kita pakai, cuman kita mau memperjelas nih. Yang akan selanjutnya digunakan itu hanya 4 ya. Yang tanda tidak sama dengan itu udah jarang banget dipakai buat ke depan. Nah, yang pertama itu ada, ini cara bacanya, X lebih dari atau sama dengan A, dan X kurang dari atau sama dengan B. Nah, ini merupakan jenis interval yang tertutup. Yang tertutup ya, ada batas-batasnya. Nah, notasinya ini berbeda ya. Ini notasinya kurung siku. Kurung siku. Untuk grafiknya seperti ini, teman-teman. Nah, coba bandingnya deh dengan yang ini. Yang mana ya? Nah, yang ini. Ya, yang nomor 2. Ini nggak ada tanda sama dengannya. Nah, ini merupakan ketidaksamaan yang terbuka. Yang notasinya itu kurung biasa ya. Kalau ada sama dengan itu kurung siku. Dan juga pada grafik kita lihat bahwa untuk yang sama dengan itu dia terisi penuh nih. Pada titiknya itu terisi penuh, berwarna ya. Sedangkan yang nggak ada sama dengan itu kosong titiknya. Jadi misalnya nih, ada X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, pada garis bilangan kita buat garis bilangannya. Misalnya di sini letaknya min 2 tadi. 2 ya, 2, salah. 2. Nah, ini kita buat bulatnya. Karena dia lebih dari sama dengan, berarti agaknya kemana? Agaknya ke sini ya. Agaknya ke sini. Nah, lihat di sini ada tanda sama dengan, teman-teman. Maka pada grafiknya ini, pada lingkarannya ini kita hitamkan. Dia terisi ya, teman-teman. Berbeda dengan ketika X lebih dari sama dengan 2, lebih dari 2, nggak ada sama dengannya. Maka bentuknya itu seperti ini. Bulat dan ke situ ya. Nggak ada titiknya. Ingat ya, teman-teman. Hal yang seperti ini akan juga banyak kalian temuin. Nah, contohnya lagi nih, misalnya ada X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari 10. Nah, teman-teman tinggal buat aja garis bilangannya. Di sini 3, di sini 10 ya. Karena 3 itu kan lebih ke kiri ya daripada 10. Lebih ke kiri. Nah, kita lihat di sini posisi X-nya. X-nya ini lebih dari atau sama dengan 3. Lebih dari atau sama dengan 3. Berarti ke sini kan. Tuh. Ya. Lalu di sini karena sama dengan ya. Jangan lupa kita isi penuh. Kita isi penuh pada titiknya. Nah, lalu X-nya ini kurang dari 10. Kurang dari 10 berarti panahnya ke sini ya. Tuh. Nah, di mana sih letak si X? Ya di sini letaknya. Nah, yang di aris ini teman-teman letaknya. Letak dari si X itu.
Nah, teman-teman lihat di sini ya, yang 10 nggak diwarnain lingkarannya, sedangkan pada 3 itu kita warnain. Jadi, harap diingat ya teman-teman, harus seperti ini. Next. Nah, lalu ada sifat-sifat ketidaksamaan. Oh iya, aku belum juga ngejelasin ya kenapa dibilang dia tertutup, kenapa dia dibilang terbuka ya. Nah, seperti contoh sebelumnya ya, harusnya kita lihat contoh yang sebelumnya tuh. Kita buat lagi aja deh ya. Kita buat lagi, ini 3, ini 10 ya. Nah, misalnya ini yang tertutup nih teman-teman. Ini yang tertutup. Tandanya itu kan seperti ini ya. Tuh, terus itu ya. Nah, maka daerahnya itu daerah yang di sini aja teman-teman. Jadi dia tertutup. Dia berkisar antara 3 dan 10. Gitu ya. Dia berkisar antara 3 dan 10. Jadi di sini bukan daerah hasil X, di sini juga bukan daerah si X, tapi daerah si X itu yang ada di antara 3 dan 10. Oleh karena itu dia dibilang tertutup. Nah, berbeda sama yang nomor 2 ini tadi. Karena dia Karena dia ini nggak ada sama dengan, maka dia disebut terbuka ya. Dia disebut terbuka. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, kita membahas tentang sifat ketidaksamaan. Nah, ini ada beberapa sifat ketidaksamaan. Namun yang aku mau tekan di sini itu silakan teman-teman ingat nomor 4 dan 5. Karena ini akan banyak kita gunakan di nilai mutlak nanti. Nah, pada nomor 4 itu jika ada sebuah A kurang dari B dan ada C yang lebih dari 0, maka ketika kita kalikan A dengan B ini dengan C, persamaannya itu menjadi AC kurang dari BC. Nah, sedangkan nomor 5, ketika nilai C-nya itu kurang dari 0 dan kita kalikan, maka nilai AC-nya itu malah lebih besar daripada BC. Nah, ini kenapa? Ini teman-teman bisa lihat contohnya. Misalnya A kurang dari B yaitu 1 kurang dari 2 ya misalnya. 1 kurang dari 2. Teman-teman boleh bebas memilih nilai dari si A atau si B. Asalkan nilai si A ini kurang dari nilai si B. Nah, ketika nilai C-nya itu lebih dari 0 nih teman-teman. C-nya lebih dari 0, mau kita ambil sebuah C ya yang lebih dari 0, ini bebas. Misalnya mau teman-teman mau ambil 3 nih. Yaitu kita kalikan aja yang si A dengan B-nya itu dengan 3. Jadi 1 dikalikan dengan 3, 3. 2 dikalikan dengan 3 itu 6. Dan pernyataannya benar bahwa 6 itu memang lebih besar daripada 3. Nah, gimana nih ketika nilai C-nya itu kurang dari 0? C-nya itu malah kurang dari 0. Ini aku hapus dulu ya. Nah, gimana ketika nilai si C-nya itu kurang dari 0? Misalnya si C-nya itu adalah min 1. Ketika kita kalikan dengan min 1, 1 dikalikan dengan min 1 ya min 1, 2 dikalikan dengan min 1 ya min 2. Nah, kalau tandanya itu tetap, benar nggak min 1 itu kurang dari min 2? Salah. Seharusnya min 1 itu lebih besar daripada min 2. Oleh karena itu, ketika dia dikalikan dengan sebuah bilangan yang nilainya itu kurang dari 0, maka tandanya itu juga akan berbalik. Nah, selanjutnya, ini ada contohnya. Contohnya itu seperti ini. Ada persamaan 2x min 3 itu lebih dari min 1 dan 2x min 3 ini kurang dari 4. Nah, kita mau cari HP dari si X. Gimana caranya? Caranya itu kita tinggal mencari nilai si X-nya aja. Pertama, kedua guasnya ini ya, kita sama-sama tambahkan dengan 3. Jadi kita tulis ulang dulu 2x min 3, ini kita tambahkan dengan 3. Nah, karena ingat ya, matematika itu menggunakan prinsip keadilan, maka kalau ada yang ditambah 3, yang lain juga ditambah dengan 3. Yang ini min 1 ditambah dengan 3. Min 1 ditambah dengan 3 itu 2, kurang dari 2x min 3 ditambah dengan 3 itu 2x, 4 ditambah 3 itu 7. Nah, lalu untuk mencari nilai X, kita bagi kedua buas dengan 2. 2 dibagi dengan 2 itu 1, kurang dari 2x dibagi dengan 2 itu X, 7 dibagi dengan 2 itu 7 per 2. Maka nilai X itu berkisar antara X-nya itu lebih dari 1 dan X kurang dari 7 per 2. Kalau kita bilang tentang bilangan bulat nih,
maka HP-nya yang memenuhi itu adalah 2 dan 3 ya. 2,3. Ini kalau kita ngomongin tentang bilangan bulat. Karena kenapa? Karena 7/2 itu adalah 3,5. Maka 3 itu masih termasuk himpunan atau nilai dari si X. Oke. Selanjutnya di sini ada nilai mutlak nih. Baru kita masuk ke tentang nilai mutlak. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Pada dasarnya nilai mutlak ini merupakan suatu jaga suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Ya, ini kita membahas tentang bilangan real ya, nilai mutlak itu. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Nah, pada ilustrasi ini terlihat nih bahwa jarak antara min 2 sama 0 itu adalah 2. Begitu juga jarak antara 2 dengan 0 itu adalah 2. Nah, oleh karena itu dapat dipahami di sini bahwa nilai jarak itu selalu positif. Lalu nilai mutlak itu adalah tanda yang digunakan untuk membuat suatu bilangan menjadi bernilai non negatif. Arti dari non negatif itu atau tidak negatif adalah 0, kalau enggak 0 ya positif. Nah, notasi yang digunakan itu adalah garis tegak berpasangan ya seperti ini. Nah, definisinya itu secara matematis mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X akan bernilai min X jika X-nya itu kurang dari 0. Sebagai contoh nih, mutlak dari min 4. Nah, karena di sini X-nya itu adalah kurang dari 0 ya, min 4, maka nilai hasil dari mutlak min 4 itu adalah minus min 4. Ya, teman-teman lihat rumus nomor 2 ini ya. Nah, ini silakan teman-teman 3 soal ini dijadikan latihan atau bahan diskusi untuk kita di grup nanti. Oke, selanjutnya di sini ada sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini sifat-sifat yang akan berguna ya dalam penyelesaian nilai mutlak. Silakan ini juga bisa dibuktikan sifat-sifat ini. Silakan teman-teman bisa belajar di sumber lain ya, karena saya rasa ini waktunya nggak cukup ya. Ini sudah saya cantumkan juga nih sumber belajar video YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa buka di link yang udah tersedia. Oke, selanjutnya nih persamaan nilai mutlak. Nah, persamaannya itu adalah persamaan yang memuat variabel di dalam tanda mutlak. Nah, masalah muncul ketika ditanya nih penyelesaian persamaan nilai mutlaknya. Nah, penyelesaian yang dimaksud di sini itu adalah nilai yang memuat nilai-nilai variabel yang membuat persamaannya itu menjadi benar. Nah, penyelesaian nilai mutlak ini dapat dilakukan dengan menerapkan definisi dan sejumlah sifat atau teorema nilai mutlak yang udah ada sebelumnya tadi ya. Nah, contohnya nih, jika mutlak 3X sama dengan 6, maka nilai K yang memenuhi adalah titik-titik. Ini pembahasannya ya. Mutlak 3K sama dengan 6. Kita lihat ya pada sifat mutlak sebelumnya nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Mutlak X dikali dengan Y itu sama dengan mutlak X dikalikan dengan mutlak Y. Nah, maka di sini mutlak 3K itu adalah mutlak 3 dikalikan dengan mutlak K. Mutlak 3 yaitu 3, maka jadinya 3 dikalikan dengan mutlak K sama dengan 6. Nah, lalu kedua guas kita bagikan dengan 3. 3 mutlak K dibagi dengan 3 ya sisa mutlak K. 6 dibagi 3 itu sisanya 2. Nah, dengan menggunakan definisi nilai mutlak sebelumnya, mutlak K itu bernilai K jika K-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, dan bernilai min K jika K-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk K yang lebih dari sama dengan 0, persamaan mutlak K sama dengan 2 ini dapat ditulis yaitu K sama dengan 2. Dan ini memenuhi syarat bahwa nilai K-nya ini lebih dari atau sama dengan 0. Lalu untuk K yang bernilai 0, persamaan mutlak K ini dapat ditulis sebagai min K, yaitu sama dengan 2, maka kedua guas kita kalikan ya dengan min 1, min K dikali min 1 itu K, 2 dikali dengan min 1 itu min 2. Maka ini juga memenuhi syarat bahwa nilai K itu
kurang dari 0, yaitu min 2. Jadi nilai K yang memenuhi itu adalah ketika K sama dengan min 2 atau K sama dengan 2. Jadi opsi A. Nah, gimana nih untuk soal-soal seperti ini? Yang pertama ada mutlak X min 7 itu sama dengan min 3. Nah, gimana tuh? Jadi jawaban untuk soal pertama ini nggak ada nilai X yang memenuhi. Karena kenapa? Karena yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai mutlak itu kan membuat suatu persamaan itu menjadi nilainya non negatif. Sedangkan di sini hasilnya malah negatif, nggak sesuai ya sama definisi nilai mutlak. Maka di sini tidak ada nilai K yang memenuhi. Nah, contoh yang kedua, itu ada mutlak 2X min 1 sama dengan 0. Ya, kita pakai definisi ini tadi ya, bahwa ketika 2X min 1-nya ini lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka nilainya itu adalah 2X min 1 sama dengan 0. Lalu kedua guas kita tambahkan dengan 1, min 1 tambah 1, 0, 0 tambah 1 itu 1. Lalu kedua guas kita bagikan dengan 2, 2X bagi 2 itu X, 1 bagi dengan 2 itu setengah. Maka nilai X pertama yang memenuhi itu adalah setengah. Nah, yang kedua itu ketika nilai 2X min 1-nya ini kurang dari 0, itu kan menjadi min dari 2X min 1. Atau kita jabarkan menjadi min 2X plus 1. Itu sama dengan 0. Ya. Nah, kedua guas kita tambahkan nih. Kedua guas kita tambahkan dengan kita kurangkan dengan min 1 menjadi min 2X plus 1 dikurang min 1 itu 0. 0 dikurang min 1 itu min 1. Lalu kedua guas kita bagi dengan 2. Menjadi X sama dengan min 1 per min 2. Maksudnya dibagi dengan min 2 ya. Maka menjadi ingat pada pembagian ketika min bertemu min itu menjadi positif. Menjadi positif setengah. Nah, ternyata HP-nya itu sama ya, sama-sama setengah. Nah, untuk soal nomor 3 ini, silakan kita akan diskusikan juga di grup ya. Ini kalau kita lihat-lihat sesuai dengan berapa nih? Kayak ini ya, kayak nomor 4 ya. Nah, silakan teman-teman coba menggunakan sifat nomor 4. Oke. Nah, terakhir nih pembahasan kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini juga ada sifat-sifatnya. Silakan ya teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Silakan diakses pada halaman berikut ya, sudah saya sediakan. Nah, soalnya itu adalah, ini contoh soalnya ya, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X min 1 kurang dari 2 adalah, nah diketahui bahwa mutlak X min 1 itu kurang dari 2. Nah, dengan menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak diperoleh, kita lihat ya, ini yang kurang dari A, berarti yang sifat nomor 1 ini ya. Maka menjadi X min 1 itu lebih dari min A dalam hal ini yaitu min 2, dan X min 1 itu kurang dari A dalam hal ini yaitu 2. Nah, lalu kedua guas kita tambahkan dengan 1. X min 1 tambah 1 tinggal X. Min 2 tambah 1 itu min 1. 2 tambah 1 itu 3. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X lebih dari min 1 dan X kurang dari 3. Oke. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang ini contoh berikutnya nih. Ini contohnya udah agak ini ya, udah agak kompleks. Nah, ini juga kita menggunakan sifat sebelumnya ya teman-teman. Ini kita gunakan sifat sebelumnya. Mutlak X plus 3, mutlak X plus 3 per X min 3 kurang dari sama dengan 1. Itu akan ekuivalen dengan mutlak X plus 3 per mutlak X min 3. Ini ada di sifat sebelumnya ya teman-teman. Nilainya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, lalu kita kalikan kedua guas dengan mutlak X min 3 dengan syarat bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Karena kenapa? Karena ketika nilai X-nya itu sama dengan 3, kita lihat di sini. 3 dikurang 3 itu kan 0. Jadi mutlak X plus 3 per 0. Itu kan adalah suatu bentuk yang tidak terdefinisi. Karena apapun yang dibagi dengan 0 itu hasilnya itu adalah
tidak terdefinisi. Nah, jadi penyebutnya itu udah kita kasih syarat ya, bahwa nilai si X ini tidak boleh sama dengan 3. Nah, karena kita kalikan tadi, mutlak X min 3 dikalikan dengan 1 menjadi mutlak X min 3. Nah, ini kita gunakan persamaan ya. Ada lagi sifat ya, sifat pada ketidaksamaan nilai mutlak. Ini kita kuadrat akar ya, harus sebelumnya itu ada akar di sini ya, di sifatnya itu ada akarnya. Kita kuadratkan, maka muncullah X plus 3 pangkat 2 dan X min 3 pangkat 2. Ini ya munculnya ya. Nah, lalu kita kurangkan kedua guas dengan X min 3 pangkat 2. Menjadi X plus 3 pangkat 2 min X pangkat min 3 pangkat 2 kurang dari sama dengan 0. Ini udah kita pelajari ya, bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ada faktorisasi kuadrat ya. Bahwa ini bentuknya itu setara dengan A plus B dan A min B. A min B. Nah, A-nya di sini X plus 3. Ini ditambah dengan B. B-nya itu X min 3. Jadi X plus 3 ditambah X min 3 itu hasilnya 2X. Selanjutnya X plus 3 dikurang dengan X min 3 itu hasilnya 6. Nah, tinggal kita kalikan, 2X dikalikan dengan 6 itu adalah 12X. 12X kurang dari sama dengan 0. Lalu kedua guys kita bagi dengan 12 menjadi X kurang dari sama dengan 0. Jadi penyelesaian dari ketidaksamaan nilai mutlak ini adalah X kurang dari atau sama dengan 0. Opsi C ya teman-teman. Oke, selanjutnya, wah ternyata udah habis nih teman-teman. Nggak kerasa ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat diterima dengan baik. Dan silakan ya teman-teman, beberapa soal yang tersedia tadi kita diskusikan di grup. Aku mohon maaf juga apabila ada banyak salah kata. Langsung aku tutup pembelajaran kita pada kali ini. Semangat terus ya buat teman-teman sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.